Membahas masalah ini sudah bergabung Ucok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Bang Ucok, menurut Anda ini selain gaji naik, anggaran ke luar negeri atau kunker juga naik. Menurut Anda urgensinya apa? Mungkin untuk mengobati orang stres kali ya. Karena udah 2 tahun ya kita di rumah gitu kan, anggota dewan juga pada di rumah gitu kan. Udah tuh ada kesempatan pembahasan APBD, mereka masukin itu barang anggaran kenaikan kenaikan yang namanya kunker itu. Padahal tidak ada urgensi apapun gitu ya. Baik. Nggak ada urgensi apapun buat masyarakat gitu loh, nggak ada apapun. Bang Ucok, kalau dilihat memang anggaran 2021 itu turun. Kemudian 2022 naik karena memang dari Bank Indonesia memprediksi ekonomi DKI Jakarta ini akan pulih 2002. Alasan mereka pun gitu, perekonomian sudah akan pulih tapi belum pulih sepenuhnya. Kita tidak tahu ini Omikron akan seperti apa ke depannya. Tanggapan Anda apa ya, ini lebih ke masalah sensitivitas terkait pandemi COVID-19 ini sebenarnya Bang ya? Iya, seharusnya mereka peka terhadap ke depan itu. Biarpun diprediksi akan pulih ya ekonomi kita gitu kan, tapi pemulihan itu bukan diperlihatkan dengan kunker gitu. Harusnya pemulihan itu bagaimana mengangkat ekonomi DKI yang selama ini memang lagi jatuh gitu ya, gitu ya. Kan kita ini ada 2 ke depan. Pandemi, bagaimana menyelesaikan ini, mudah-mudahan nggak ada lagi. Yang kedua ekonomi, pemulihan ekonomi di DKI ini gitu kan. Itu yang harus dipikirkan oleh anggota dewan, bukan memikirkan kunker. Ini kunker yang dipikirkan, dinaikkan anggarannya, harusnya ekonomi kayak bantuan sosial. Nah itu dia, Bang Ucok, kalaupun misalnya anggaran 2022 ini naik dibandingkan 2021 yang memang turun, sebenarnya poin-poin apa saja sih yang penting untuk diberikan tambahan jika selain gaji dan kunker? Ya sebetulnya gitu ya, anggota dewan itu udah enak gitu ya hidupnya ya gitu ya, komunikasinya udah lumayan gitu ya, 21 gitu kan, udah naik gitu kan, udah itu transportasi udah naik kayak gitu, itu udah lumayan gitu, udah lumayan. Katanya 4 tahun belum naik gaji gitu. Bang. Ya gaji sih nggak naik, tapi kan mereka bisa mengakali dengan banyak kegiatan, gitu. Kegiatan mereka kan banyak, itu diakalin masukin ke situ, kayak gitu. Biasalah anggota dewan kan akalnya panjang, nah, kelihatannya aja gajinya sedikit, tapi kegiatan-kegiatan itu biasanya ditambah oleh mereka, gitu. Nah itu yang dilakukan selama ini. Ngapain naikin gaji, ngapain naikin kunker? Orang bisa kok diakalin APBD itu, asal nggak ketahuan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahu udah anggaran, kalau udah program, kemudian begitu nggak tahu itu bisa lolos itu biasanya. Baik, Bang Ucok, ini kan DPRD DKI Jakarta memilih untuk menambahkan budget di kunker dan juga gaji bagi anggota dewan. Sebenarnya yang urgent untuk diberikan tambahan dalam APBD itu untuk 2022 itu apa, Bang? Ya sebetulnya kunker jangan gitu ya, kunker jangan. Sebetulnya 2002 itu saya sih setuju dengan reses gitu. Reses itu memang harus ditambah gitu ya gitu. Tapi anggaran transportasinya, biarpun mereka nggak boleh punya mobil lagi diganti transportasi, itu pun dikurangin juga kayak gitu. Tapi reses boleh lah dinaikin gitu ya, untuk mereka supaya komunikasi, supaya lebih mengetahui, lebih dekat dengan masyarakat. Ini kunker. Kalau kunker memang nggak dekat dengan masyarakat, dekat dengan bule nanti, dekat nanti bawa penyakit lagi dari luar ke dalam. Nah itu mereka mau bawa COVID apa gitu kan, pertanyaannya gitu. Harusnya itu yang harus dibenahi, menambah anggaran buat supaya dekat ke masyarakat itu kayak apa, itu yang penting sebetulnya. Baik, sebelum naik menjadi 139 juta per anggota DPRD DKI Jakarta, menurut Anda sudah layakkah yang diterima oleh anggota Dewan DKI Jakarta? Wah itu udah di atas rata-rata
itu mereka itu udah orang kaya banget mereka anggota dewan itu gitu loh. Itu udah lumayan, udah standar dibandingkan daerah lain. Jakarta itu lebih top gitu loh. Anggarannya itu biayanya itu. Emang biaya hidup mahal, tapi bisa dengan gaji mereka, dengan tunjangan mereka itu bisa diatasi, bisa teratasi dengan gaji mereka gitu loh. Sebetulnya udah pokoknya udah oke lah kalau masalah gaji. Harusnya nggak mikirin lagi loh, nggak mikir korupsi, nggak mikirin apa. Untuk itu aja udah lumayan gitu loh. Baik, Bang Ucok tadi salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa kunker itu sangat bermanfaat. Di antaranya adalah kunker ke Jerman soal masalah sampah. Anda sendiri melihat manfaat kunker sejauh ini yang Anda perhatikan, apakah sudah ada yang ada manfaatnya secara nyata? Kalau masalah contoh yang diberikan anggota dewan itu gitu kan, itu mah menurut saya banyak perusahaan-perusahaan dulu itu yang saya tahu dari Jerman menawarkan teknologi sampah gitu ya kepada Pemda gitu loh. Tapi ini nggak diterima gitu loh. Kenapa setelah kunker mereka diterima gitu kan? Apakah karena harus kunker dulu? Maksudnya teknologi sampah itu banyak kok. Nggak usah ke sana, nggak usah ke negara asal gitu kan. Kita kan punya akses internet, punya akses teknologi internet kan itu bisa diakses. Perusahaannya juga mungkin ada di sini perwakilannya gitu. Ngapain kunker ke sana gitu? Dari itu aja, dari akses internet aja kita udah tahu gitu kan. Ya makanya jangan bikin alasan-alasan yang mengada-ngada lah gitu loh. Menurut saya mereka ke kunker itu tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya buat masyarakat juga. Kalau memang buat mereka hedonisme mereka mungkin terpuaskan dengan kunker ini yang Oke, Bang Ucok, kemudian muncul kata pelesiran untuk menggantikan istilah kunjungan kerja bagi anggota dewan adalah salah satu bentuk sinisme publik terhadap kunjungan kerja para anggota dewan. Anda melihatnya untuk 2022 itu harusnya mereka kunker kemana, Bang? Iya kelihatannya, itu biasanya belum ditentukan itu biasanya. Jadi mereka udah ada kunkernya gitu kan, tapi belum tentukan. Nanti mereka kalau udah waktunya terjadwal, baru mereka nanti menentukan itu. Biasanya untuk kayak gitu. Menentukan kayak anggaran gitu. kunker, Bang, untuk menentukan misalnya kunker nih, oke tahun ini ke negara A untuk membahas masalah A, itu sebelum penentuan budgetnya sekian, itu bagaimana sih hitung-hitungan untuk kunker itu? Apakah memang direncanakan sebelumnya dengan tujuan dan kemudian outputnya apa, atau ya udah masukin aja anggarannya kemudian lihat nanti kemananya dicari-cari? Anggaran kunker itu udah ada ininya, udah ada apa namanya, udah ada dari Menteri Keuangan itu udah ada standarnya, udah distandarkan itu ke negara mana itu udah ada semua. Tapi persoalannya kan kadang-kadang anggota dewan ini mereka belum tahu kemana gitu loh kunkernya itu, kayak gitu biasanya kayak gitu. Tapi memang kalau kita lihat di DPR gitu kan udah ada asal negaranya, A, B, C, D negaranya itu. Tapi kalau kita lihat di anggaran DKI itu saya belum pernah melihat ada ini ya negaranya gitu loh apa gitu, tapi memang ada yang tidak kayak gitu loh. Itu terjadi di DKI itu kayak gitu. Baik. Terima kasih Bang Ucok Sky Kadafi telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend.